Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika dari Fakultas Teknik Informatika, Pro Prodi Teknik, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Saya ingin menjelaskan tentang aplikasi si kepegawaian. Untuk aplikasi si kepegawaian, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana proses login. Untuk ini saya contohkan proses login terlebih dahulu. Untuk proses login, sudah bisa login, saya akan menuju ke sebuah uh, script untuk login. Script untuk login terletak di app, terus berada di controller dan login. Untuk indeks di sini berisi tentang title itu seperti judul yang ada di sebuah web. Untuk judulnya seperti yang ada di sini. Yang tadi kelewat. Bentar, saya login dulu, saya kasih tahu. Untuk titelnya ini seperti ini, namanya login pegawai. Untuk titel nama login pegawai. Dan di sini ada sistem validasi cek user. Jadi kita ada namanya sistem validasi cek user tergantung level. Jadi semisal kita admin, kita cek terlebih dahulu, validasi terlebih dahulu, ID usernya apa, nama usernya sudah benar atau salah, tidak boleh kosong juga. Terus passwordnya juga tidak boleh kosong, atau passwordnya sudah benar atau belum. Untuk ini validasinya, ini ada ses errornya. Mungkin ses errornya itu mungkin kalau misal validasinya ini salah, itu gimana, dia nanti kembali lagi ke indeks login gitu. Terus untuk LC ini untuk mode login, saya extend mode login. Ini saya VIN, dolar nama sama dolar pas. Untuk di sini ada cek user login, user aktif 1 berarti ini user yang tidak aktif. Untuk 0 user aktif 1. Kalau misal user aktif 1 ini berarti aktif, untuk 0 berarti tidak aktif. Jadi harus menghubungi admin untuk mengaktifkan akun. Udah, di sini ada cek password salah juga, validasi password salah, dan di sini ada sistemnya logout juga. Jadi misal sistem logoutnya seperti biasa. Tapi mungkin saya cobain untuk password salah. Itu password salah mungkin tidak ada, passwordnya salah tidak. Ini misal untuk yang benar, untuk sistem logoutnya seperti ini, kita langsung destroy aja, kita langsung logout. Untuk bagian tampilan view loginnya ada di out, di login. Untuk tampilan viewnya seperti ini, adanya login cek user, ini untuk routes, ada error nama user, untuk error nama user kalau misalnya salah, ada feedbacknya juga misal salah, ada password juga salah. Terus ini ada lagi musik, ini berarti untuk kita masuk. Oke, untuk yang selanjutnya di models, kita models ini mode login saya berisi protectable-nya user, protected primary key-nya user ID, allowed field-nya user ID, username, user password, user level ID, sama user aktif. Untuk config-nya kita berada di routes. Untuk routes-nya ini kita menggunakan login index, dan kita menggunakan set auto routes karena semisal kalau dia dinyalakan nanti dia terjadi error. Untuk kita juga extend namanya filter. Jadi semisal kita extend ke lokasi 8080 tidak bisa masuk, jadi langsung mulai lagi login. Untuk filternya ada filter staff sama filter admin. Untuk untuk script filternya ada di folder filter. Di sini ada filter admin. Untuk misalnya login, dia semisal ID levelnya 1 berarti login langsung ke home. Semisal kalau dia 2, ID loginnya levelnya juga 2. Oke, untuk itu kita lanjut ke bagian manajemen user. Untuk kita login dulu
kita login. Kita ke manajemen user. Nah ini untuk sebentar, ini bentar kita oke dulu, jangan aku manajemen user. Kita ke bagian bawah manajemen user. Oke, manajemen user. Udah manajemen user ini berarti udah menambahkan user baru yang misal kita user baru siapa aja yang ada yang di situ, misal staff, mungkin ada admin, misal kita menambahkan admin. Ini untuk tampilan sama user baru, kita mungkin tadi usernya siapa, misal bernama Dika, sini nama lengkapnya siapa, Ardika, level usernya apa, bisa jadi admin atau jadi staff, kita jadikan staff saja. Oke, maafkan aja Dika, Ardika, level user, kita pilih staff, kita pilih simpan. Nah berhasil, tapi di sini tidak bisa login karena ada sistem aktif dan aksinya juga. Jadi kita harus melakukan pengaktifan akun terlebih dahulu. Bentar. Reviewnya ini, nah ini namanya Dika, jadi ini bisa update, misal kayak kita ganti nama atau mungkin ganti staff, jadi staff apa. Minta solusinya ini kita jadikan aktif, terus kita reset passwordnya akan keluar, passwordnya apa, yang di sini kita kontrol apa, copy paste dulu passwordnya, terus kita update. Oke, kita update, terus kita lakukan ke dashboard, kita lakukan log sifat dulu, kita masukkan tadi Dika, passwordnya tadi yang udah direset, kita login. Nah kita udah masuk dan gini udah diganti jadinya Ardika, jadinya Dika, terus di sini namanya juga Ardika gitu. Nah terus di sini ada sistemnya reset password. Untuk reset password mungkin kita bagaimana password lama, kita ketikkan password baru semisal 123, confirm password baru 123, kita ganti password. Oke, sudah selesai. Nah langsung kita diarahkan ke sini, kita login lagi dengan nama Dika dengan password baru 123, kita sign in saja. Oke, kita udah bisa login. Untuk pengodingannya mungkin seperti ini, kita ke controllers, kita ke user dulu. Mungkin untuk tambah user di sini extend title juga, namanya manajemen user, detailnya untuk list datanya kita menggunakan Ajax. Di sini ada add status, nomor, aksi dan lain-lain. Ada from tanda juga, kita menggunakan Ajax juga. Ada level ID, ini bisa diganti 1 atau 2 dari mulainya. Terus ada from ID juga, bisa dimulai dari 0, itu juga bisa nih dari 1 atau 2. Ada ID user, nama lengkap. Terus ada metode simpan juga, menggunakan validasi, misalnya ini harus diisi atau tidak boleh kosong dan lain-lain. Ini ada status juga, misal mau aktif atau tidak aktif juga bisa. Untuk ini sistem penghapusan akun juga ada, dan ada sistemnya reset password. Reset password di sini juga ada. Di sini saya detail extend data reset password menggunakan Ajax juga. Reset password ini ada validasi pas lama, pas baru. Confirm password, ada validasi error juga. Terus LC ini mungkin LC misal passwordnya betul, berarti ada misalnya sukses, password Anda berhasil diganti, dan pas lama mungkin password lama tidak sama. Untuk tampilan viewnya mungkin di sini users, ini udah tampilan list datanya, kita menggunakan database Ilmawan, mungkin ada di YouTube, banyak di Google juga. Terus ini ada modal editnya seperti ini, menggunakan modal, ada modal tambah juga, ada modal tambah lagi juga. Udah, terus kita ke tampilan user. Untuk ini tampilan reset password mungkin seperti ini. Udah demikian mungkin saya telah menjelaskan tentang apa untuk sistem login dan reset password. Mungkin tambahan juga ada di roots, kita harusnya juga menggunakan auto roots, tapi juga menggunakan roots biasa untuk tambah from tambah juga. Untuk ini rootsnya untuk user untuk menambahkan sesuatu. Oke, terima kasih. Untuk saya Ardika telah menjelaskan tentang sistem kepegawaian untuk bagian
login dan manajemen user dan reset password. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fajar Setiawan dengan NIM 2019 31420007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk penjelasan yang pertama, ini mulai dari dashboardnya. Di dashboard di sini menampilkan chart serta kartunya juga, kartu seperti total jumlah karyawannya berapa, karyawan masuk dan karyawan tidak masuk. Yang yakni ini menggunakan count all atau bisa dilihat scriptnya dari sini. Di control di home kita manggilnya pakai pertama di count all itu untuk jumlah karyawan dan karyawan masuk. Dan untuk karyawan yang laki-laki, perempuan, kontrak itu diwa dulu baru di count all result. Seperti chart seperti berikut yang boldary. Untuk selanjutnya kita akan mengulik di data karyawan. Pertama di daftar karyawan, yang daftar karyawan ini tabelnya berjoin dengan dua tabel, yakni tabel jabatan dan tabel status. Di tabel karyawan terdapat beberapa strukturnya dan juga di tabel yang lain. Jadi di join, termasuk untuk penambahan karyawan ini nanti yang diinputkan di sini seperti di jabatan nanti itu ID-nya status atau ID jabatan yang nanti digunakan untuk proses join dari tabel yang lain. Untuk tampilannya seperti berikut. Untuk tambah karyawan kita yang menggunakan NIM yang auto generate dari jumlah data atau nomor induk paling terakhir ditambahkan dengan 1, yakni ketemu 1253, dan namanya recruit, semua yang lain recruit kita coba masukkan. Untuk namanya misal kita kasih Salsabila, tempat lahir Cimahi, tanggal lahir kita pilih aja salah satu, 2002 nggak apa-apa, jenis kelamin perempuan karena namanya Salsabila, agamanya Islam, alamatnya kita Unitomo gitu aja ya. Untuk kontaknya kita ambil salah satu aja. Untuk kontak ini tidak bisa diisi dengan teks karena formatnya atau di input datanya ini menggunakan nomor. Untuk email bisa kita isi juga, harus menggunakan add ya karena formatnya email. Dan jabatan di sini ada 8, manajer, administrasi, driver, resepsionis, marketing, operator, gudang, dan security. Kita bisa memilih salah satu, misal kita pilih administrasi dengan statusnya sebagai karyawan tetap atau kontrak, kita juga bisa memilih satu. Untuk foto tinggal kita pilih, yang nantinya kalau kita pilih salah satu, misalnya kita ambil foto ini, nanti akan menampilkan display atau preview image yang kita upload. Yang mau kita upload akan menampilkan previewnya di sebelahnya. Setelah itu kita klik tambah karyawan. Kalau sudah ada alert atau validasi data berhasil ditambahkan, berarti data sudah berhasil diinputkan. Kita bisa dilihat di kolom yang paling terakhir karena urutannya di sini pakai order by NIK atau nomor induk karyawan di sini. Untuk codingannya nanti kita jelaskan di akhir saja. Dan untuk edit kita coba kembali ke awal aja biar nanti nggak lama-lama nyarinya. Contohnya kita ngedit yang namanya Malika Palastri, kita klik edit. Namanya kan Malika Palastri, misal kita pengen rubah nama menjadi Arduino. Setelah itu kita klik ubah data. Berhasil ya untuk update-nya. Create tadi sudah berhasil, untuk update-nya juga sudah berhasil. Nah, untuk perbedaannya apa di create sama update? Kalau di Codector 4 itu sudah pintar Codectornya. Jika kita untuk update sama create-nya itu scriptnya sama. Cuman bedanya di update itu ada ID. Karena di Codector atau CI dia sudah otomatis mendeteksi bahwa kalau ada ID itu pasti update, bukan create data baru.
Untuk kita coba untuk delete nya, read update sudah berhasil. Sekarang kita klik delete, dicoba delete nya apakah berhasil. Ternyata sudah berhasil. Arduino yang tadi OP000 hilang. Kita coba lagi yang Jadmiko dengan NIK tersebut, masih bisa, berarti sudah berhasil. Nah, untuk tombol ini menggunakan button atau modal pop up juga, sama kayak yang tambah data sama update data. Ini untuk melihat detail karyawan. Tampilnya seperti akan menampilkan foto, nomor induk, serta data-data yang lain termasuk alamat, nomor telepon, email, jabatan, serta statusnya sebagai apa. Untuk pagination berjalan lancar juga. Selain pagination, kita juga akan mencoba cek yang namanya ini pencarian searchingnya. Coba kita cari yang namanya ini aja, Umi. Barangkali ada banyak namanya Umi, jadi nanti bisa langsung jadi satu pencarian. Nah, ternyata ada Umi Novi, Umi Purwati. Ini juga langsung include semua, akan menampilkan data sesuai apa yang dicari dengan metode post. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke daftar kehadiran, saya akan buka codingannya untuk penjelasan sebentar untuk mengulas. Pertama kita ke model ya, yakni kan kita pakai MVG kan, model view controller. Pertama kita lihat modelnya dulu di model karyawan model sini. Nah, di karyawan model ini untuk tabelnya kita yang namanya tabel karyawan. Use time ini kita wajibkan karena apa? Kita bisa lihat untuk update sama gridnya itu waktu-waktunya kapan. Jadi ada created add, update add, itu mewajibkan karena kita mengaktifkan. Jika kita tidak kepengen, kita bisa menghapus. Untuk protect all field ini adalah kolom-kolom yang bisa diakses atau bisa diedit. Misal kalau kita hapus salah satu, walaupun kita input beberapa kali atau kita edit, datanya tidak akan masuk. Nah, di function kita buat function karyawan untuk join datanya tadi. Pertama join ke tabel jabatan. Tabel jabatan itu sama dengan apa? Sama dengan tabel data karyawan, data karyawan, kolomnya jabatan sama dengan tabel jabatan, ID jabatan. Besar juga join lagi dengan status, samanya status dan ID status. Dan untuk get karyawan ini fungsinya yang seperti tadi itu untuk searchingnya. Dan juga selain untuk searching dan lain-lain, itu fungsinya get karyawan ini sebenarnya untuk Slack. Ya nantinya untuk kita edit data dan lain-lain, kita mengambilnya linknya dari sini, sama-sama join. Yang search tadi mohon maaf, itu juga kita join. Untuk pencariannya bisa berdasarkan nomor induk dan juga nama serta jabatan. Untuk ubah data ya seperti tadi kita update. Sekarang kita masuk ke view, model view ya. Viewnya ada di karyawan, ke daftar karyawan. Viewnya seperti ini, yang menampilkan validasi jika terdapat validasi, termasuk tombol tambah karyawan tadi. Dan juga CRSF ini fungsinya untuk menambah metode agar tidak mudah untuk dibobol atau dibajak. Dan seperti ini untuk codingannya. Dan selanjutnya adalah di controller, di data karyawan atau karyawan.php. Di controllernya seperti ini. Kita construct biar tidak selalu mengikutkan karyawan model, new karyawan model. Ini pakai title dan paginasinya seperti ini. Order by ini untuk penguratannya, menggunakan apa yang kita urutkan dari nomor induk karyawan yang ascending. Jadi mulai dari data terkecil ke data yang terbesar atau data terlama ke data yang terbaru. Seperti ini save-nya. Dan ini juga ada validasi foto. Dan selanjutnya ini update yang kita bicarakan tadi. Jika ada ID, maka dia otomatis akan mengupdate walaupun kita pakainya kita ditulis dari sini save. Tapi kode igniter sudah cerdas, kalau ada ID-nya berarti otomatis untuk update. Dan untuk penghapusan foto, karena foto kita juga menggunakan
foto default. Jadi semisal ini pakai logikanya, semisal foto kita kalau edit ya, kalau fotonya foto lama, dia akan menghapus foto yang lama dan menggantikan yang baru. Dan juga seperti delete, di delete. Nah, ini delete. Jika fotonya tidak sama dengan default value-nya, maka dia akan mengunlink foto tersebut. Tapi jika default tidak akan dihapus, karena default ini adalah untuk kebutuhan selanjutnya untuk penampilan. Terus selanjutnya bisa saya mulai lanjut kembali ke daftar kehadiran. Daftar kehadiran di sini langsung otomatis kita masukkan menggunakan sistem sesuai, nanti ada NIK-nya berapa dan nama-namanya. Tadi belum saya jelaskan untuk fungsi cetak, ini langsung masuk ke print, bisa kita simpan atau tidaknya langsung. Dan di sini di daftar kehadiran dia akan menampilkan data kehadirannya, tanggal berapa, jam masuknya berapa, jam pulangnya berapa, dan langsung ada keterangan itu telat atau tepat waktu. Karena di jamnya kita atur jam masuknya jam 8, pulangnya jam 5 atau jam 17.00. Selanjut kita coba dilihat di view-nya langsung saja ya. Di view-nya daftar kehadiran seperti ini. Nah, ini kita untuk mengconvert pakai short time, seperti kita pakai switch case ya, terutama 1 bulan ini untuk memecah ini, karena di inputannya database date, dia inputannya bukan seperti ini, keluarnya juga bukan, keluarnya itu YMD, pertama tahun, bulan, baru tanggal, dan itu semua berupa number semua. Dan di sini kita pakai short time, kita putus satu-satu, kita rubah semua dari bulan, dan yang kita rubah ini, jika bulannya angkanya 01 maka Januari dan seterusnya, dan nanti akan di echo kembali atau ditampilkan. Dan untuk yang tadi logika kita pakai if else yang antara jam masuk dan jam pulang. Jika masuknya dia jam 08.00, dia lebih dari jam 8.00 dia dianggap telat, tapi jika tidak dianggap tepat waktu. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat di kontrolernya, di kehadiran. Di kontrol kehadiran cuma seperti ini, kita menampilkan datanya dan order by-nya ini atau pengurutan datanya dari jam masuk, ascending juga. Untuk modelnya, model kehadiran model sama kehadiran model juga joinnya data di tabel data karyawan. Kita data karyawan itu dia mengambil datanya, data apa, data ID karyawan dengan ID yang sama. Jadi untuk kita ambil seperti data namanya, nomor induknya, dan lain-lain, dan kita mengambil jabatan di tabel jabatan seperti itu. Selanjutnya kita masuk di izin karyawan. Di izin karyawan di sini kita penerapannya langsung kita pakai statement lagi. Jika pada tanggal yang kita cari tersebut, misalkan tadi di daftar kita tanggal 19, apabila di tanggal 19, kalau kita searchingnya di sini tanggal 19, tidak ada nomor induk yang di sini di daftar kehadiran, maka otomatis dia akan menampilkan di izin karyawan. Dan untuk diproses input izinnya, di sini udah ada salah satu contohnya, kita input izinnya yaitu namanya Unjani. Kita coba untuk proses izinnya seperti ini, dia menggunakan model. Misal kita proses yang Nasim Ardiansyah S.A. seperti ini, dia akan menampilkan nomor induk dan nama. Dan untuk pengambilan formnya nanti untuk dimasukkan ke database itu mulai dari tanggal, dan di sini hanya untuk penampilan saja dan tidak bisa dirubah sama sekali. Misal tanggal izin kita coba samakan biar tidak mengganggu. Habis yang lain, dan jenis izinnya apa, ada tanpa keterangan, cuti resmi, cuti melahirkan, izin lain-lain. Misal kita plus cuti resmi, kalau cuti resmi kita tidak perlu atau tidak diwajibkan mengisi keterangan, atau boleh juga isi keterangan juga tidak apa-apa.
Setelah itu kita klik proses izin, loading. Nah, setelah proses izin berhasil diproses, maka di sini akan berubah nasib yang tadi kita objek proses izinnya akan menampilkan tanggal izinnya, jenis izinnya seperti apa. Terus selanjutnya kita coba kita uli sebentar di view-nya atau di control dan modelnya. Pertama di izin ya. Ini ketemunya ini model template karyawan kan ini ada izin karyawan seperti ini. Kita langsung masuk ke kenapa kok bisa menampilkan proses izin karyawan apabila belum terisi datanya. Tapi kalau sudah terisi, kenapa kok proses izin atau button ini hilang? Kita pakai statement if else lagi yang di sini. Apabila tanggal izin 0 atau tidak ada nilai, maka dia akan menampilkan button proses izin. Dan yang menggunakan modal targetnya adalah izin tabel. Selanjutnya, dan apabila nilai ada value-nya atau tidak ada value-nya, maka akan menampilkan tanggal, jenis izin dan keterangan seperti itu. Untuk di controller izin seperti ini, sama seperti yang lain. Untuk variabel pack izin tadi ini juga ada pack kehadiran karyawan. Ini gunanya untuk di pencarian tadi, untuk kolom pencarian, untuk pencarian di linknya. Cuman karena di linknya di sini nggak akan nampak karena kita metodenya post dan ada CSRF-nya juga. Dan di sini dia akan mengurutkan sesuai nomor induk, ascending juga. Untuk save-nya tidak ada ID karena kita bukan sistem update, tapi pakai create. Untuk modelnya izin model. Nah, untuk modelnya seperti ini, tabel izin karyawan itu sangat juga join. Untuk joinnya tidak sama seperti yang tadi. Kalau tadi kan kita hanya inner join, tapi ini joinnya pakai left join atau right join. Nah, di sini pertama kita joinnya right join. Kenapa kok right join? Jadi kalau right join dia itu akan menampilkan data walaupun di tabel utamanya tidak ada data tersebut. Jadi untuk right itu dia fokus ke data yang kedua. Yang selanjutnya di sini left, fokus ke data pertama, left pertama. Dan ada where. Kenapa ada where di sini? Di sini untuk menampilkan yang tadi, jika di daftar kehadiran ID karyawan itu 0 atau tidak ada nomor ID karyawan di situ, dia akan menampilkan di izin ini. Tetapi jika ada, dia tidak akan menampilkan data tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya di data penggajian nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Selebihnya untuk presentasi saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 0016 saya sendiri di sini akan meneruskan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan di data penggajian. Di data penggajian sistem informasi kepegawaian ini terdapat ada halaman tunjangan jabatan, potongan izin, dan gaji karyawan. Oke, yang pertama kita masuk ke halaman tunjangan jabatan. Oke, di halaman tunjangan jabatan di sini akan terlihat informasi dari jabatan apa saja yang sudah terdaftar pada sistem informasi kepegawaian ini, dengan gaji pokok, dengan tunjangan, dengan uang makan, dengan total gaji per bulannya. Misal manajer dengan gaji pokok 6.500.000, dengan tunjangan 900.000, dengan uang makan 800.000. Kalau misal manajer masuk full selama 25 hari kerja, nanti dia akan mendapatkan gaji per bulan sebesar 8.200.000. Nah, di sini kita bisa merubah value untuk adminnya ya. Misal kita ngerubah value-nya di manajer. Di sini ada menu edit. Di sini akan muncul form upah tunjangan. Nah, di upah tunjangan ini
Misal kita pengen merubah jabatan apa yang kita pilih, misal manajer dengan gaji pokok sekian, tunjangan sekian, uang makan sekian. Oke, kita coba rubah gaji pokok 10 juta. Oke, dengan gaji pokok sekian kita coba rubah. Oke, tunjangan berhasil diubah. Manajer udah berubah dengan gaji pokok yang awalnya 6.500.000 sekarang 10 juta. Nanti manajernya mendapatkan gaji per bulan sebesar 11.700.000. Oke, di halaman potongan izin sekarang. Oke, di halaman potongan izin terdapat berapa jenis izin, misal atau tanpa keterangan, cuti resmi, cuti melahirkan, dan izin lain-lain. Dengan jenis izin yang berbeda-beda ini, itu pun juga potongannya juga berbeda. Misal keterangannya tanpa keterangan ini jenis izinnya alfa polos, keterangannya polos kerja. Kita bisa ngerubah actionnya, misal kita rubah potongannya itu sebesar 200.000 atau berapa, kita tinggal rubah di halaman ini potongan izin. Oke, setelah ada potongan izin di sini di halaman gaji karyawan. Di halaman gaji karyawan ini terdapat keterangan atau sistem sebuah informasi di mana di halaman ini terdapat gaji karyawan. Misal ada keterangan nama Sarah Nadia Puspita. Oke, dengan nik sekian, jabatannya apa, dia udah masuk hari kerjanya selama 25 hari, dengan izin 0 hari dia akan mendapatkan gaji sebesar sekian. Kalau misal kita mau melihat slip gajinya Sarah Nadia, ini kita tinggal masuk menu action. Tertera slip gaji karyawan dari nama Sarah Nadia dengan jabatan sekian dan keterangan hari kerja sekian, gaji pokok yang dia dapatkan dengan tunjangan sekian dan uang makan sekian. Total gaji selama dia bekerja selama 25 hari, dia akan mendapatkan total gaji sebanyak sekian. Oke, jadi di tata penggajian ini di halaman gaji karyawan sendiri kita juga bisa melihat karyawan-karyawan apa saja. Misal kita search nama Oman, ini Oman, kita search, nah, kita search, dia akan memfilter nama Oman saja yang tertera. Ya, sini jadi ada Oman Wibowo, misal operator, dia tidak ada izin sama sekali, jadi dia berhak menerima full gaji dengan gaji slip gajinya sekian. Oke, terima kasih. Oke, sementara itu dulu untuk penjelasan sistem informasi data penggajian pada halaman pada sistem informasi kepegawaian